Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama Bapak Dandi Oktavian Sutisna. Bapak di sini sebagai guru PLP yang ditempatkan di SMA Negeri 3 Tasikmalaya. Nah, Bapak dari jurusan Pendidikan Geografi. Nah, tentunya Bapak di sini ditugaskan untuk mengajar kelas 12 khususnya IPS di mata pelajaran geografi. Nah, sebelumnya kalian mengisi dulu absen yang sudah di-share sama Bu Hajah Popon di WA group. Nah, sebelumnya juga alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi. Nah, materi kali ini yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenai pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi dan tata guna lahan. Nah, untuk slide yang pertama itu di sini ada manfaat penginderaan jauh dalam bidang transportasi. Nah, dalam interpretasi pengembangan jaringan transportasi, pada teknik penginderaan jauh diarahkan untuk mengetahui kemampuan lahan terhadap jaringan jalan, mengetahui jalur alternatif baik darat, laut maupun udara. Nah, pemanfaatan kondisi jalan, mengetahui perkembangan jalan, pengawasan lalu lintas, manajemen transportasi, dan pemantauan volume lalu lintas kendaraan. Nah, di sini ada manfaat transportasi darat. Nah, yang pertama itu penentuan lokasi halte dan terminal. Yang kedua ada pembangunan jembatan. Yang ketiga ada jalur alternatif. Yang keempat ada pemantauan kondisi jalan. Yang kelima pemantauan fungsi jalan. Yang keenam ada penentuan jalur alternatif atau evakuasi. Nah, yang slide selanjutnya di sini jaringan transportasi dibagi menjadi tiga seperti yang tadi, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada transportasi darat. Nah, transportasi darat juga di sini dibagi menjadi tiga, yaitu perencanaan jaringan jalan, yang kedua perencanaan rute angkutan, yang ketiga perencanaan jalur rel kereta api. Nah, yang pertama ini ada perencanaan jaringan jalan. Nah, foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk perencanaan jaringan jalan. Misalnya, desain infrastruktur jalan tol, penentuan jalur alternatif atau evakuasi. Yang terakhir ini ada pemantauan kondisi jalan. Nah, yang kedua ada dengan citra satelit, perencanaan trayek atau rute angkutan dapat terbantu dalam mengatur rute perjalanan di suatu wilayah. Nah, contohnya penentuan halte dan terminal. Nah, yang ketiga di sini ada citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui oleh rel kereta api. Nah, contohnya di sini yang terjadi belum terjadi. Nah, tapi akan direaktivasi itu seperti jalur rel mati Banjar Pangandaran. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya di sini ada transportasi laut. Nah, transportasi laut dalam kajian penginderaan jauh ini dapat dimanfaatkan untuk yang pertama penentuan jalur penyeberangan. Nah, yang kedua perkiraan cuaca untuk pelayaran. Yang ketiga ada penentuan jalur pelayaran. Yang terakhir di sini ada pemantauan ombak. Nah, slide selanjutnya di sini ada yang terakhir ada transportasi udara. Nah, transportasi udara dalam kajian penginderaan jauh dapat juga dimanfaatkan untuk ada tiga. Yang pertama itu penentuan jalur penerbangan, yang ketiga pemantauan cuaca untuk penerbangan, yang terakhir ini penentuan lokasi bandara udara yang strategis, khususnya di wilayah-wilayah yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk memudahkan masyarakat untuk dapat beraktivitas keluar daerah atau wilayah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini ada manfaat penginderaan jauh di bidang tata guna lahan. Nah, di sini penentuan penggunaan lahan bertujuan untuk menentukan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini penginderaan jauh dapat membantu dalam memetakan daerah yang sesuai dengan
kriteria atau karakteristik yang telah ditentukan. Nah, di sini ada 5 manfaat. Yang pertama, pemetaan penggunaan lahan. Yang kedua, penentuan arah pengembangan suatu wilayah. Yang ketiga, menentukan lokasi pembangunan. Nah, yang keempat, menentukan model pembangunan suatu wilayah. Yang kelima, menentukan titik-titik wilayah untuk perencanaan kawasan ruang terbuka hijau. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan tata guna lahan. Nah, jaringan tata guna lahan di sini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kawasan permukiman, yang kedua kawasan pertanian, yang ketiga kawasan industri, yang keempat kawasan hutan. Di sini ada slide selanjutnya, yaitu yang pertama yang tadi ada kawasan permukiman. Nah, kawasan pemukiman ini, kajian pemukiman menampakkan objek di permukaan bumi yang rumit dengan berbagai karakteristik sendiri. Nah, dikarenakan pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan akan pemukiman yang cenderung terus meningkat tanpa terkendali. Sementara jumlah lahan tetap tersedia. Nah, di sini dengan PJ kita dapat mengetahui informasi tentang distribusi pemukiman, kepadatan pemukiman, pemukiman kumuh, pemukiman di desa atau di kota. Nah, slide selanjutnya di sini ada yang kedua, yaitu kawasan pertanian. Nah, di sini kawasan pertanian, penginderaan jauh untuk kajian lahan pertanian harus memperhatikan kemiringan lereng, kondisi tanah, air, kondisi sosial, dan iklim. Nah, salah satu contoh manfaat dari penginderaan jauh dalam pertanian adalah melihat kemiringan lereng. Pada penginderaan jauh dapat diketahui dalam melihat topografi lahannya. Nah, data iklim untuk kajian pertanian dapat diperoleh dari satelit NOAA. Nah, yang ketiga ini ada kawasan industri. Nah, kawasan industri ini tersebut berguna untuk menentukan lokasi industri. Nah, pengawasan pencemaran limbah, pengawasan pengolahan limbah, pemantauan dampak kegiatan industri, alih fungsi lahan karena kegiatan industri, pemanfaatan kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Nah, penentuan lokasi industri harus memperhatikan variabel-variabel aksesibilitas, ketersediaan barang baku, dan sumber daya manusia, fasilitas, dan sebagainya. Nah, di sini di slide selanjutnya ada kawasan hutan. Nah, kawasan hutan ini berkaitan dengan pengolahan hutan, pengolahan hasil kayu, pemantauan reboilisasi hutan, perlindungan flora dan fauna, inventaris kekayaan sumber daya alam, ekowisata, dan yang terakhir pengendalian kerusakan hutan. Nah, untuk pemantauan kekayaan alam dapat menggunakan citra Landsat. Nah, keunggulan citra Landsat ini adalah warna menyusun objek pada citra terdiri atas red, green, blue atau RGB. Nah, di sini ada contoh gambar untuk kawasan hutan. Nah, sekian mungkin dari Bapak yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Nah, Bapak cukupkan sekian. Nah, untuk kalian juga tetap menjaga pola kesehatan. Jangan lupa untuk tetap belajar, tetap semangat walaupun kita sedang di kondisi seperti ini. Ya, mungkin Bapak cukup akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.